Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca lafaz basmalah dan disambung doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Oke, tumben ustazah pakai suara asli, biasanya pakai suara samaran. Ya, hari ini pakai suara ustazah yang asli. Karena sudah lama juga ustazah tidak pernah menjelaskan pakai suara ustazah yang asli. Selalu suara ustazah yang ustazah buat. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 tentang iklan. Setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak ustazah diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan jenis-jenis iklan. Yang kedua, mengidentifikasi atau mengenal unsur-unsur suatu iklan. Selain itu, setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak ustazah diharapkan memiliki karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, menghafal, memahami Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Yang kedua, membiasakan diri berzikir ataupun mengingat Allah. Yang ketiga, mengenal dan berlatih bersikap percaya diri. Yang keempat, gemar membaca, menulis, dan bercerita. Dan yang terakhir, yang kelima, belajar mengaitkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Dan kita hari ini akan berkaitan dengan hadis yang akan ustazah sampaikan, yaitu hadis dari Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, kedua orang yang saling berniaga atau berjualan memiliki hak pilih atau khiyar selama keduanya belum berpisah, atau beliau mengatakan hingga keduanya berpisah. Dan bila keduanya berlaku jujur dan menjelaskan produk secara jelas, maka akad jual beli mereka akan diberkahi. Dan bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi cacat, niscaya akan dihapuskan keberkahannya. Hadis ini menjelaskan tata cara dalam berjualan. Salah satunya yaitu kita menjelaskan produk secara jelas dan tidak boleh menutup-nutupi kelemahan produk yang kita jual. Seperti Nabi Muhammad ketika berjualan, ketika ada barang yang dijual itu cacat, maka dia akan mengambil barang itu dan tidak menjualnya. Dan ketika ada pembeli yang ingin membelinya, dia tidak mengizinkan. Karena tidak boleh berjualan itu barangnya cacat atau tidak baik, karena akan menghilangkan keberkahan dari kegiatan berdagang ataupun berjualan. Oke, sebelum kita belajar pelajaran hari ini, anak ustazah silakan lihat iklan yang akan ustazah tampilkan berikut ini. Proyektornya di sini. Semua kelihatannya baik, tapi awas, usus belum tentu baik. Cintai ususmu dengan minum Yakult tiap hari. Dengan lebih dari 6,5 miliar RKC Sirota strain, dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat di dalam usus. Minum Yakult tiap hari. Oke, sudah dilihat kan iklannya? Pasti pernah melihat iklannya di televisi. Selain di televisi, anak ustazah pasti pernah melihat iklannya itu di jalan, di koran, ataupun di surat kabar, ataupun mungkin ketika melihat YouTube. Pasti ada iklannya. Apa sih itu iklan ustazah? Iklan adalah suatu pemberitahuan tentang barang atau jasa kepada masyarakat umum. Jadi fungsi iklan itu anak ustazah supaya orang tertarik untuk membeli produk, jasa, ataupun mengikuti suatu imbauan dari pemerintah. Contohnya, ada iklan produk makanan. Ketika diiklankan dengan baik, maka orang akan tertarik untuk membeli makanan tersebut. Bisa juga ketika ada iklan himbauan untuk memakai masker, maka orang akan tergerak hatinya untuk menggunakan masker. Oke, selanjutnya ustazah akan bahas jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan terbagi dua. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan media yang digunakan,
Dan yang kedua, jenis iklan berdasarkan tujuannya. Yang pertama kita akan bahas jenis iklan berdasarkan media yang digunakan. Terbagi atas dua. Pertama ada iklan elektronik, yaitu iklan-iklan yang biasa disiarkan di televisi, radio, ataupun YouTube. Yang kedua ada iklan cetak, yaitu iklan yang biasa kita lihat di media cetak, contohnya di koran pun majalah. Selanjutnya Ustazah akan bahas jenis iklan berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada iklan komersil. Iklan komersil ini adalah iklan yang fungsinya untuk menghasilkan keuntungan. Berarti dia ada menjual barang ataupun jasa, sehingga dari iklan itu dia bisa menghasilkan keuntungan. Contohnya iklan-iklan berikut ini. Lebih aman dengan Le Mineral. Yuk kita tanyakan pada ahlinya. Karena Le Mineral diproses melalui sistem pengamanan ganda. Pertama, dengan sistem kemasan termodifikasi, hasilkan botol yang keras sebelum dibuka. Kedua, tutupnya disegel secara khusus sehingga aman dan mineral alaminya tetap terjaga. Jelas, Le Mineral lebih aman. Kayak ada manis-manisnya. Air mineral, jelas Le Mineral. Nah, lebih happy GoFoodin aja. Mumpung ada food diskon. Banyak diskonnya loh. Bagaimana pemirsa? Meriah bukan? Kedua ada iklan non-komersil, yaitu iklan yang fungsinya tidak untuk menghasilkan keuntungan. Biasanya iklannya ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Informasinya itu bisa ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu. Contohnya iklan-iklan berikut ini. Selanjutnya, ketika kita membuat sebuah iklan, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu ada 6 unsur iklan. Yang pertama adalah nama produknya. Tentu saja ketika kita mengiklankan sesuatu, harus ada nama produknya. Contohnya di gambar ini, produknya adalah Super Crunch. Oke, kemudian yang kedua ada gambar produknya. Oke, supaya orang lebih tertarik membeli suatu produk, kita harus menampakkannya dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Di sini karena iklan media cetak, maka dalam bentuk gambar. Di sini ada gambar burger. Oke, jadi Super Crunch itu adalah burger. Yang ketiga adalah kalimat iklan. Kalimat iklan ini adalah kalimat yang akan membuat orang lebih tertarik untuk membeli suatu produk. Kalimat iklan ini biasanya disusun dalam namanya kata kunci, yaitu kata inti dari iklan tersebut. Ciri-ciri kata kunci yang pertama terdiri atas 1 atau 2 kata. Coba anak ustazah lihat di gambar iklan ini. Ayo, apa kira-kira kalimat iklannya? Iya, benar sekali, yaitu kalimat iklannya kriuknya berasa banget. Di sini ada 3 kata. Kemudian kata kunci ini ciri-ciri keduanya mengandung kata yang unik. Ya, kata yang unik ini akan membuat produk itu diingat. Iklan yang kata kuncinya seperti ini. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Ya, itu adalah kata kuncinya yang membuat kita itu kalau dengar kata-kata tersebut, oh ini produknya, seperti itu. Makanya kata kuncinya itu harus kata-kata yang unik. Yang ketiga, dia harus mewakili topik dari iklan tersebut. Contohnya iklan Yakult. Yakult itu kan fungsinya supaya mempermudah pencernaan, menyehatkan usus. Maka kata-kata kuncinya harus berhubungan dengan menyehatkan usus. Maka dibuatnyalah kata kuncinya, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Oke, seperti itu anak ustazah. Jadi ketika membuat suatu iklan harus dipilih kata kuncinya supaya iklannya itu tersampaikan dengan baik. Oke, di unsur iklan selanjutnya yang keempat adalah keunggulan suatu produk.
Jadi ketika kita mengiklankan suatu produk, harus diberitahu apa keunggulannya sehingga orang lebih tertarik membelinya. Contohnya di iklan yang Ustazah tampilkan ini, dia bilang kriuknya itu berasa banget. Berarti kriuk-kriuk dari ayamnya ini sepertinya anak Ustazah sangat berasa, sangat enak sehingga orang lebih tertarik membeli. Ayo coba anak Ustazah diingat-ingat apa iklan yang dia memberitahu keunggulan produk itu. Iya, ada banyak ya. Ustazah akan tampilkan iklannya berikut ini. Ya, unsur iklan yang kelima ada harga produk. Biasanya harga produk ini ditampilkan supaya orang tidak was-was ketika membeli. Kalau harganya kemahalan, nanti orang tidak mau beli. Kalau harganya sesuai, maka orang akan tertarik untuk membeli. Di iklan yang Ustazah tampilkan, harganya itu 20.000. Ya, si Super Crunch ini harganya 20.000. Kemudian yang terakhir, unsur iklannya adalah identitas pengiklan. Bisa berupa nama, alamat, ataupun nomor. Kalau di iklan yang Ustazah tampilkan ini, dia menunjukkan perusahaan ataupun nama toko penjualnya, yaitu KFC. Kemudian dia tulis juga nomor kalau kita mau order ataupun pesan antar. Apakah semua unsur-unsur iklan ini harus ada ketika kita membuat suatu iklan? Tentu saja tidak, disesuaikan dengan iklan yang kita buat. Contohnya anak Ustazah lihat di sini, Ustazah tampilkan iklan yang menjual jasa, yaitu jasa laundry. Ada nama produknya anak Ustazah? Ada. Nama produknya Berkah Laundry. Ada gambar produknya? Ada gambar mesin cuci dan orang yang delivery ya. Berarti jasa laundrynya ini bisa diantar ke rumah. Yang ketiga, kalimat iklannya. Kalimat iklannya dia bilang bersih, rapi, dan wangi. Oke, yang keempat, keunggulannya. Keunggulan produknya itu yang tadi, bersih, rapi, dan wangi. Dan dia bisa delivery, free delivery. Berarti dia diantar ke rumahnya itu gratis. Harga produknya ada 6.000 per kilo. Dan yang keenam, identitas pengiklannya. Ya, identitasnya di sini dia mencantumkan nomor handphonenya. Jadi ini lengkap ya unsur-unsur iklannya. Ada juga unsur-unsur iklannya itu dia tidak semuanya ada. Contohnya iklan, nah ini iklan Le Mineral ya, ada manis-manisnya. Di sini ada nama produknya, ada Le Mineral. Gambar produknya ada. Kalimat iklannya air minum berkualitas dengan rasa segar khas air pegunungan. Yang keempat, keunggulan produknya. Dia bilang bahwa air minumnya ini berkualitas, rasa segar khas air pegunungan. Yang kelima, harga produknya ada? Tidak ada. Nggak apa-apa anak Ustazah. Yang keenam, identitas pengiklannya. Identitasnya tidak ada, paling pun yang ada hanya nama produknya saja. Tidak dibuat sih nama perusahaannya ataupun nama yang lain-lain, tidak ada. Berarti yang ada unsur iklannya itu hanya nama produk, gambar produk, kalimat iklan, keunggulan produk. Ya nggak apa-apa Ustazah nggak lengkap unsur iklannya, tidak apa-apa. Tapi kalau lengkap lebih baik. Cuma kalau kita misalnya membuat iklan layanan masyarakat, tidak mungkin lengkap karena nggak ada produk yang kita jual, kita hanya mengimbau kepada masyarakat. Nah Ustazah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kesimpulannya yang pertama, iklan adalah suatu pemberitahuan tentang barang atau jasa kepada masyarakat umum. Ada dua jenis iklan, yaitu jenis iklan berdasarkan medianya, contohnya iklan media cetak dan iklan elektronik. Dan yang kedua, jenis iklan berdasarkan tujuannya. Ada iklan komersil dan iklan non-komersil ya, bukan ikan ya, tapi iklan. Dan yang terakhir ada 6 unsur-unsur iklan. Yang pertama ada nama produk, yang kedua gambar produk, yang ketiga kalimat iklan, yang keempat keunggulan produk, yang kelima harga produk, yang keenam identitas pengiklan. Ustazah, apakah keenam-enamnya ini harus ada? Tidak juga, disesuaikan dengan iklan yang akan kita buat. Oke, nah Ustazah, sebelum Ustazah tutup pelajaran kita hari ini, Ustazah tentu saja punya tugas untuk anak-anak Ustazah. Tugasnya adalah membuat
iklan media cetak. Berarti iklannya itu harus ditulis dan digambar ya, dibuat di kertas. Boleh iklannya komersil atau iklan non-komersil. Berarti anak ustazah boleh pilih, boleh mengiklankan suatu produk ataupun jasa, boleh mengiklankan iklan layanan masyarakat. Dan jangan lupa setelah membuat iklannya, dituliskan di bawah unsur-unsur iklan yang ada pada iklan yang anak ustazah telah buat. Oke? Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak ustazah paham dengan apa yang sudah ustazah jelaskan. Dan jangan lupa tetap semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan disambung doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.